Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 2 yang mengambil judul inovasi pemberian tetramelor Marina olivera sebagai alternatif pada penurunan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Tina Adelia, Nadia Rami, Marsha Nadia, Elva Syaharani, Hatifania, Devi Andika Mustika, dan Dinda Panjita. Perawatan yang muncul, lebih dari 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi dengan prevalensi global 24% pada laki-laki dan 20,5% pada perempuan menurut WHO 2015. Wawancara dengan Kadep Posyandu Anggrek 8B menunjukkan beberapa lansia menderita hipertensi tingkat 1 yang sering mengeluhkan pusing dan lemas, di mana 5 orang yang hanya mengandalkan obat dari puskesmas dan 3 orang belum mengetahui manfaat terapi dan farmakologi seperti daun kelor, yang menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut. Selanjutnya, penanganan yang dilakukan pada saat ini, lansia yang datang ke posyandu lansia dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan pemberian obat amlodipin serta edukasi mengenai cara mengatasi hipertensi. Jika tekanan darah tinggi, lansia akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ke puskesmas. Untuk fokus area solusi, penelitian Aulia Safitri dan Adi tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi teh daun kelor selama 14 hari menurunkan tekanan darah secara signifikan pada penderita hipertensi. Lalu, daun kelor ini kaya akan kalium, kalsium, zat besi, protein, vitamin A, B, dan D. Kalium ini membantu untuk mengontrol kadar sodium, melancarkan aliran darah, dan mencegah ledakan zat penyebab hipertensi. Inovasi ini dikembangkan untuk lansia penderita hipertensi di Posyandu Segaran, Kendalraya, Kabupaten Malang. Ini adalah jurnal-jurnal yang telah kami review. Yang pertama, Marinati Unmet Biochemical Index in Diabetes Hypertension. Lalu yang kedua, Marinati Standard Drug in Diabetes Hypertension. Lalu yang ketiga, effect of Marinati and blood pressure in hypertension. Yang keempat, Marinati for blood pressure control in hypertension. Lalu yang kelima, Marina and Roselati on middle hypertension. Marina with effect on blood pressure, ready to produce Marinalis moderately. Marinati effectiveness on hypertensive patient. Lalu herbal combination, Marina turmeric, cinnamon, saguloto. Dari 10 jurnal yang telah kami review, didapatkan hasil bahwa teh daun kelor efektif menurunkan tekanan darah. Lalu desain inovasi. Kami membuat inovasi dengan judul inovasi pemberian teh daun kelor Marina olivera sebagai alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sasaran pada inovasi ini yaitu lansia. Jumlah sasarannya itu 10 pasien hipertensi. Lalu waktunya Senin 5 Mei 2025, jamnya jam 9 sampai selesai. Lokasinya di Posyandu Anggrek. Prosedurnya yang pertama, tahap praintervensi. Yang pertama, melakukan pengumpulan tekanan darah sistolik dan diastolik, lalu pengumpulan data pendukung yaitu sesuai usia, jenis kelamin, riwayat konsumsi obat. Lalu pada tahap intervensi diberikan teh daun kelor 1 kali sehari selama 14 hari. Lalu pemantauan konsumsi dan efek samping dan edukasi ringan tentang gaya hidup sehat. Lalu tahap pos, yang pertama yaitu pengumpulan ulang tekanan darah pada hari ke-15 dan perbandingan hasil.
setelah dan sesudah diberikan teh daun kelor. Lalu untuk evaluasi, jenis penelitian ini menggunakan penelitian pre-eksperimental, lalu tekniknya persuasive sampling, dan analisa datanya menggunakan uji statistik finality test. Lalu independennya memberikan teh daun kelor, variabel dependennya tekanan darah. Untuk instrumennya kita menggunakan alat pengukuran tekanan darah, lembar kontrol konsumsi teh, formulir pengukuran tekanan darah. Lalu ini adalah desain produk yang kita gunakan. Produk ini dapat di-upload dan dapat diminum 1-3 kali sehari. Lalu untuk dampak positif penggunaan teh daun kelor, yang pertama sumber kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan asam amino esensial. Lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, mengatur kadar gula darah, dan membantu menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir, solusi praktis meningkatkan asupan nutrisi. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare. Lalu yang kedua, penurunan kadar gula darah yang terlalu rendah. Lalu yang ketiga, interaksi dengan obat-obatan tertentu. Yang terakhir, potensi penumpukan zat besi dalam darah. Lalu peran profesionalisme dalam inovasi ini dibutuhkan keperawatan, gizi, ahli herbal, dan farmasi sebagai peran krusial dalam inovasi teh daun kelor. Lalu mahasiswa keperawatan berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, mempromosikan teh daun kelor sebagai gaya hidup sehat melalui berbagai media. Implementasi inovasi pemberian teh daun kelor Moringa oleifera sebagai alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Rencana anggaran teh daun kelor ini, yang pertama yang kita butuhkan yaitu tensi digital, jumlahnya 1 pieces, harganya 350.000. Lalu yang kedua yaitu produk teh yang kita tampilkan tadi dengan jumlah 10 pieces dengan harga 100.000. Lalu pengurusan surat izin 100.000, konsumsi 30.000 per pieces atau 10.000 per orang ya. Dengan harga 300.000, jasa desain produk 150.000, alat tulis 50.000, paket data 50.000, souvenirnya 10 pieces 250.000, dengan total 1.350.000. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.